Hai guys, kali ini kita akan membahas film Escape from Mogadishu, di mana dalam film ini menceritakan tentang perang. Di tahun 1980, Korea Selatan belum menerima sebagai anggota PBB. Benua Afrika memegang suara terbanyak di PBB, menjadi tempat perang diplomatik sengit antara dua Korea. Di tahun 1987, pemerintah Korea Selatan mengirim diplomat ke Mogadishu, ibu kota Somalia. Seperti apa cerita dan kisah selengkapnya, tonton sampai habis. Sebelum menonton terlebih dahulu, kami meminta agar Anda semua terus mendukung channel kami dengan cara like, komen, bagikan, dan subscribe. Terima kasih. Ayo guys, kita mulai ceritanya. Sekarang kita melihat di sebuah bandara internasional Somalia dan terlihat seorang pria yang masuk ke Somalia melalui pemeriksaan yang ketat. Siapa yang pintar akan diloloskan dari pemeriksaan? Terlihat seorang pria yang seperti biasanya dia pandai dan lolos dari pemeriksaan. Setelah itu kita melihat seorang pria Somalia yang menawarkan taksi padanya, tetapi pria Korea marah dan tidak mau naik taksinya. Sampai pria itu menunggu lama tapi tetap saja jemputan tidak kunjung datang. Pria taksi pun masih menawarkan taksi padanya. Saat mau naik taksi itu, maka terlihatlah orang yang ditunggu-tunggunya. Ternyata yang datang adalah pria kedutaan, lalu dia pun melihat isi koper hadiah yang akan diberikan kepada Presiden Barre. Akhirnya dia pun harus naik taksi karena pria duta menyuruhnya naik taksi. Pria duta ingin menemui Presiden Barre tujuan agar dapat suara di PBB. Saat sedang dalam perjalanan, tiba-tiba mobil pria duta dihentikan oleh sekelompok pria Somalia lengkap dengan senjata. Mereka pun memberitahu jika mereka adalah duta besar Korea Selatan. Tapi mereka tidak peduli, lalu pria hitam langsung mengambil koper yang ada di jok belakang setelah mereka cukup ketakutan. Karena Somalia terkenal cukup sangat berbahaya dengan keadaan yang tidak damai. Mobil mereka pun dilumpuhkan dengan tidak menyenangkan. Pria duta langsung melanjutkan dengan berlari ke tempat tujuan. Mereka pun sampai ke istana Presiden Barre dengan keadaan capek dan ngos-ngosan. Tapi sangat disayangkan karena pria duta terlambat dan Presiden Barre tidak bisa menangguhnya. Tapi pria duta melihat ada pria duta Korea Utara di sana. Dengan cepat pria duta Selatan menuduh pria duta Utara bermain trik dengannya. Setelah itu terlihat pria Korea Utara yang bertemu dengan pria Somalia yang menghentikan pria duta Selatan saat di jalan dan mengambil koper yang dibawa oleh pria duta Korea Selatan. Ternyata benar saja Korea Utara bermain dan menghalangi pria duta Selatan untuk bertemu dengan Presiden Barre. Saat malam tiba, pria duta Korea Utara melihat isi kopernya dan benar saja duta Korea Utara biang keladi. Di tempat lain terlihat duta Korea Selatan dan membicarakan kejadian tersebut. Mereka mengetahui jika yang melakukan itu adalah duta Korea Utara. Setelah itu pria putih Korea Selatan menemukan jika duta Korea Utara menjual senjata kepada kelompok di Afrika dan menunjukkan foto-foto mereka. Lalu duta Korea Selatan menemui seseorang pria hitam dan membicarakan tentang Korea Utara yang telah melakukan kecurangan. Tapi pria hitam mengalihkan pembicaraan dan ingin mengetahui apa tujuannya untuk bertemu saat ini. Hasilnya pun tidak seperti yang diinginkan oleh duta Korea Selatan. Saat duta Korea Selatan keluar, dia membicarakan tentang uang agar tujuan duta Korea Selatan bisa dipenuhi. Tapi tiba-tiba pria Korea Selatan melihat jika duta Korea Utara memberi sesuatu pada pria hitam yang menemuinya tadi. Duta Korea Selatan pun tidak mau diam lalu menghampiri mereka dan hampir saja ada keributan. Tapi tiba-tiba suara tembakan terdengar dan ternyata kelompok pemberontak mulai melakukan aksi mereka. Sedangkan di kedutaan besar Korea Selatan, mereka mulai cemas karena para anggota mereka belum kembali. Pria sopir duta Korea Selatan terlihat sudah terluka dan masuk ke dalam kedutaan mereka. Saat mereka bawa masuk dan ingin mengobatinya, mereka melihat tanda jika pria itu adalah pemberontak. Tapi dibantah oleh pria kacamata, mungkin saja ada yang membalut lukanya. Polisi pun tiba dan ingin masuk untuk memeriksa, tapi sang duta Korea Selatan pulang. Keadaan sempat tegang tapi selesai setelah pria duta menunjukkan identitas. Saat duta mau melihat pria sopir, tapi dia sudah tidak ada di sana. Ternyata pria sopir sudah melarikan diri lalu dihabisi oleh petugas polisi. Keesokan harinya keadaan mulai panas, pemberontak mulai melakukan perlawanan. Semua kedutaan mulai menerima informasi jika keadaan sudah tidak aman. Sedangkan pihak Somalia menghimbau jika Presiden Barre telah menekan hak orang Islam. Dengan alasan itulah para Somalia mulai melakukan perlawanan. Jadi jika ada pihak yang masih mendukung Presiden Barre, maka akan menjadi musuh mereka. Pendemo terlihat di mana-mana untuk meminta Presiden Barre agar segera turun. Duta Korea Selatan meminta istrinya kembali ke Korea agar mereka aman di sana. Keadaan semakin kacau, keributan ada di mana-mana.
Para pendemo mulai ricuh. Keadaan semakin tidak bisa dikendalikan. Semua kedutaan mulai diserang pendemo. Keadaan semakin panas. Kedutaan Korea Selatan dapat ide memutarkan sebuah rekaman yang ada isi keislaman. Keadaan semakin parah, serangan di mana-mana, polisi dan tentara pun datang dan menghentikan pendemo agar tidak semakin panas. Suasana semakin mencekam, para duta semakin terancam kehidupan mereka. Suara arahan untuk menangkap Presiden Bara diumumkan. Siapapun yang bisa menemukan Presiden Bara akan dapat hadiah. Para anggota duta Korea Selatan mulai panik. Mereka ketakutan karena suasana saat ini sudah mulai di luar kendali. Pria Korea Selatan pergi ke tempat markas yurisdiksi Somalia untuk meminta perlindungan, tapi dia dapat masalah. Dengan pintar, pria itu melakukan sesuatu dan hasilnya pun dia dapat perlindungan petugas Somalia. Keesokan harinya, para pemberontak memasuki Mogadishu dan suasana mulai semakin panas. Suara tembakan terdengar di mana-mana. Banyak polisi dan petugas lainnya mulai kalah dengan mereka. Orang-orang banyak jadi korban, keadaan semakin dikuasai oleh mereka. Bandara internasional dipadati orang-orang. Mereka ingin pergi dari sana dan juga terlihat duta Korea Selatan serta pria temannya. Mereka mencari penerbangan agar bisa kembali ke negara masing-masing. Tapi petugas bandara tidak dapat membantu mereka. Di mana-mana terlihat sibuk untuk masuk ke bandara agar dapat bisa terbang dan pulang ke kota asal mereka. Kedutaan Korea Selatan kedatangan pria yang membantunya kemarin. Pihak kedutaan berpikir mereka ingin membantu, tapi ternyata mereka berniat menjarahi berangkas dan semua barang berharga kedutaan Korea Utara. Saat salah satu dari mereka ingin melakukan hal tidak baik, pria Korea Utara ingin melawan, tapi dia malah dipukuli hampir sampai tamat. Beruntung pria hitam melerai dan ingatkan para anggota Korea Utara untuk pergi agar tidak dihabisi oleh para pemberontak. Akhirnya mereka semua pun pergi dari sana untuk mencari tempat aman, tapi di jalan terlihat keadaan sangat kacau sekali. Saat di jalan, para anggota Korea Utara bertemu bocah dan mereka pun terlihat sangat ketakutan. Tapi akhirnya mereka pun pergi saat merasa sudah cukup menakuti. Para anggota Korea Utara pergi ke kedutaan Korea Selatan, bermaksud meminta bantu agar mereka dapat masuk dan aman di sana. Mereka pun saling membicarakan tentang keadaan permasalahan antara kedua belah pihak. Tiba-tiba sekelompok bocil-bocil menyerang dan saling serang, suasana terlihat sangat tegang. Tapi penjaga Korea Selatan berhasil mengusir mereka. Akhirnya para anggota Korea Utara diperbolehkan masuk karena merasa kasihan karena ada anak-anak serta perempuan. Saat ini mereka harus melupakan tentang perbedaan di antara kedua belah pihak. Saat ini sangat diutamakan keselamatan dan rasa kemanusiaan. Sekarang terlihat mereka makan bersama, pertama takut makan tapi akhirnya makan juga. Keadaan memang mereka sudah bersama tetapi masih ada saling ketidakpercayaan. Terlihat penjaga pergi secara diam-diam. Lalu pria Korea Selatan diam-diam mencatat semua nama anggota Korea Utara. Tapi pria Korea Utara tidak tinggal diam, lalu dia pun menghentikan. Dan terjadilah perkelahian antara keduanya. Tapi pada akhirnya mereka bisa mengatasinya. Dengan keadaan seperti ini, mereka pun siap membuang permasalahan masing-masing. Setelah itu mereka mencoba untuk mengatur cara agar bisa pergi dari sana. Pagi tiba, kedua pria kedutaan pergi keluar. Saat di tengah jalan bertemu dengan sekelompok orang yang memiliki senapan lalu diserang. Dengan cepat pria Korea Selatan tancap gas dan berhasil melarikan diri. Duta Korea Selatan sampai di tujuan dan menghubungi bantuan, tapi hasilnya nihil. Lalu terdengar panggilan seorang pria, dia mengatakan ada pesawat yang bisa ditumpangi mereka tapi hanya bisa 20 orang saja. Duta Korea Selatan sangat baik, dia masih saja memikirkan nasib para anggota Korea Utara. Setelah menunggu lama, akhirnya duta Korea Selatan mendapat kabar baik dan mereka semua bisa pergi dari sana. Saat sampai ke tempat, mereka semua bersiap-siap memasang pengaman di semua mobil. Tak lama kemudian suara azan pun terdengar dan sekaranglah saatnya untuk pergi dari sana. Di sepanjang jalan terlihat banyak orang-orang sedang melaksanakan ibadah. Dengan terus berjalan, mereka terus melakukan perjalanan untuk sampai ke tempat. Tapi di tengah perjalanan mereka dihadang oleh banyak anggota tentara. Pria Korea Selatan mencoba menunjukkan identitas, tapi naasnya seorang lainnya melakukan kesalahan. Sehingga mereka pun diserang bertubi-tubi. Tidak tinggal diam, pria Korea Selatan langsung segera tancap gas dari sana dengan kondisi terus diserang bertubi-tubi. Tidak hanya di situ saja, para tentara pun langsung mengejar dan terus menembaki mereka. Para anggota Korea Selatan dan Utara tidak tinggal diam, mereka juga terus menyelamatkan diri agar bisa lolos dari serangan. Karena keadaan tidak baik-baik saja, mereka pun bertemu dengan para kelompok bersenjata lainnya. Dengan cepat mereka pun langsung menyerang dan menembaki para anggota Korea Utara dan Selatan.
Saat-saat detik terakhir mereka pun sampai ke tempat tujuan. Dengan cepat mereka semua mengambil bendera putih sambil berteriak mereka dari Korea Selatan dan jangan tembak. Di belakang mereka pun terlihat banyak orang-orang yang punya senjata dan suara dentuman terdengar. Tentara Italia bersuara untuk jangan melewati daerah mereka. Lalu terlihat satu mobil duta Korea Utara menyusul dan saat mereka semua keluar, pria Korea Utara sudah tidak berdaya dan dia pun pergi selamanya. Keesokan harinya pun mereka dibawa dan dikawal oleh pasukan Italia. Dengan kawalan dari para tentara Italia, mereka bisa pergi dengan aman untuk mengantarkan para diplomat dari berbagai negara untuk pulang ke asal tempat mereka tinggal. Sekarang mereka terlihat sudah di dalam pesawat. Salah satu dari anggota Korea Utara berterima kasih pada pria Korea Selatan. Begitu juga dengan duta Korea Utara dan Selatan saling berterima kasih. Pesawat mendarat terlihat juga banyak orang-orang yang telah menunggu masing-masing anggota mereka. Lalu mereka pun saling berjabat tangan dan jangan terlihat jika mereka pernah kenal. Dengan kondisi aman terkendali, proses penjemputan berjalan lancar dan mereka semua pun selamat dari serangan mematikan. Akhirnya filmnya pun habis di sini guys. Jangan lupa like, komen, bagikan, dan subscribe. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa kembali.